bahwa pernyataan Martin Paes itu cuma akal-akalan aja supaya sosial media bisa tetap tenang. Dan yang paling terbaru, yang bikin rumor ini jadi semakin jelas adalah situasi keberadaan Martin Paes sekarang. Halo Sobat Bola sekalian, salah satu hal yang selalu menarik dari sepak bola untuk kita lihat perkembangannya adalah berita atau progres tentang transfer pemain. Karena kabar ini penting untuk diketahui oleh semua orang supaya mereka bisa mengetahui tentang kondisi skuadnya bakal kayak gimana. Dan kabar transfer klub dari Super League yang paling dar-der-dor, yang paling ditunggu-tunggu kabarnya, jelas siapa lagi kalau bukan Persib Bandung. Karena ternyata per video ini dibuat, ada kabar yang semakin jelas terkait transfer pemain yang masuk dan keluar dari Persib Bandung. Walaupun belum secara resmi diumumkan, tapi kabar yang udah muncul ke permukaan udah hampir memastikan situasi atau status dari pemain tersebut. Siapa pemainnya? Bagaimana kabarnya? Itu yang bakal kita bahas di sini. So, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidain Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi langsung aja, ada dua jenis kabar yang bakal kita bahas sekarang. Pertama, kita bahas pemain yang keluar, dan kedua, kita juga bahas pemain yang masuk. Untuk pemain yang keluar dulu, di sini pemain Persib yang statusnya paling kuat bakal keluar dari Persib Bandung di bursa transfer pertengahan musim ini adalah Federico Barba. Setelah sebelumnya kita dikagetkan dengan rumor Federico Barba yang diminati oleh klub Serie B yaitu Pescara, yang proses transfernya tarik ulur, sempat dikabarkan sepakat tapi kemudian Pescara katanya terkendala sama nominal gaji, kemudian kabarnya berubah lagi jadi hampir pasti gabung, tapi kabar yang terakhir justru Persib katanya menolak tawaran dari Pescara. Unik ya, klub Liga Indonesia menolak tawaran transfer dari klub Liga Italia. Widih, circle-nya Persib sekarang emang gak main-main, Pak. Dan sebenarnya wajar Persib menolak tawaran tersebut karena di sini situasinya memang Persib berusaha semaksimal mungkin ingin mempertahankan Federico Barba. Cuman memang situasinya sulit juga untuk Persib bisa mempertahankan Barba karena ternyata Federico Barba sudah bulat untuk meninggalkan Persib di pertengahan musim ini. Terbaru bahkan Federico Barba menyematkan salah satu komentar dalam salah satu unggahan yang ada di Instagram pribadinya yang menanyakan kejelasan tentang banyaknya rumor terkait keluarnya Barba dari Persib. Dan siapa sangka, ternyata Barba langsung menjawab komentar tersebut, langsung memberikan klarifikasi bahwa dia udah memutuskan secara pasti untuk pulang ke Eropa demi keluarganya. Bahkan Barba juga udah minta maaf karena dia tahu kabar ini pasti jadi hal yang sangat mengecewakan buat Persib dan Bobotoh. Tapi ternyata Barba tetap berpegang teguh untuk memprioritaskan keluarganya dibanding bertahan di sisa kontraknya yang tersisa 5 bulan di Persib Bandung. Dan kabarnya juga banyak yang minat sama Federico Barba. Ada beberapa klub dari Liga Italia, ada juga dari Yunani yang kabarnya punya ketertarikan. Dan situasinya sekarang sebenarnya Barba belum tahu bakal main di mana. Tapi dia udah mengabaikan kontraknya bareng Persib. Bahkan di laga melawan Persija nanti, statusnya masih abu-abu. Entah itu bakal jadi laga terakhir dia bareng Persib, atau mungkin ternyata Barba udah balik ke Italia dan meninggalkan gitu aja sisa laganya bareng Persib di putaran pertama ini. Jujur, mau dengan alasan apapun, mau dengan pembelaan apapun, tapi kalau kondisinya kayak gini, bisa dibilang apa yang dilakukan oleh Federico Barba adalah hal yang kurang profesional, bahkan nggak profesional. Dan bagi Persib, ini adalah transfer keluar yang paling worst, paling jelek, dan jelas paling berdampak negatif buat mereka. Karena seperti yang kita tahu, peran dari Federico Barba di Persib ini benar-benar sevital itu. Dia bukan cuma bisa memperkuat lini pertahanan, tapi bisa juga membuat permainan Persib jadi jauh lebih tenang dan jauh lebih hidup. Maka ketika Federico Barba keluar dari Persib, otomatis hal tersebut bisa sangat mengganggu stabilitas skuad bahkan permainan Persib ke depannya. Bahkan di laga terakhir ketika Persib lawan Persik Kediri, ketika Federico Barba gak main, yang katanya dia lagi kurang fit tapi gua gak yakin kalau alasannya beneran karena itu, lagi-lagi Persib justru malah bisa ditembus pertahanannya. Pertahanan Persib sangat gak stabil dan kelihatan kurang tenang dalam menghadapi serangan lawan. Karena memang duet antara Patricio Matricardi dan Julio Cesar gak mampu menciptakan harmonisasi pertahanan yang rapi dan stabil, yang akibatnya jelas sangat fatal. Di laga itu Persib gagal mendapatkan kemenangan
dan harus merelakan posisi puncak klasemen. Padahal secara kualitas di atas kertas harusnya Persib bisa mendapatkan kemenangan, tapi karena tidak hadirnya Federico Barba, ternyata bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil dari permainan. Kemudian selain bisa mengganggu stabilitas performa Persib, pastinya gak mudah juga untuk Persib bisa mendapatkan pengganti yang sepadan dengan kualitas dari Federico Barba. Apalagi di pertengahan musim kayak sekarang, rata-rata pemain yang bagus pasti mereka masih punya kontrak bareng klubnya masing-masing, yang tentu dengan kondisi tersebut semakin menyulitkan Persib buat mendapatkan pemain yang berkualitas. Belum lagi si pemain baru nanti tentu harus adaptasi, baik itu adaptasi sama gaya permainan, adaptasi sama rekan satu tim, adaptasi untuk memahami skema permainan, artinya kemungkinan pemain baru tersebut butuh waktu dan pengorbanan beberapa laga untuk melakukan proses adaptasi di skuad Persib. Mending jika hasilnya sukses. Kalau justru hasilnya malah sebaliknya, maka posisi Persib di klasemen BRI Super League dan kiprah Persib di babak gugur Champions League tuh jelas yang jadi korbannya. Jadi itu, kabar tentang transfer keluar pemain Persib yaitu Federico Barba yang secara pribadi udah bulat untuk meninggalkan Persib di pertengahan musim ini. Kemudian kalau tadi kita bahas kabar yang bikin banyak orang nyesek, sekarang kita bahas transfer yang bikin banyak orang senang, yaitu transfer masuk pemain Persib yang di sini kita bakal bahas tentang rumor transfer paling penting dan ditunggu-tunggu. Bukan cuma sama bobotoh tapi juga sama rata-rata fans sepak bola Indonesia, yaitu rumor tentang Maarten Pas yang gabung ke Persib. Nah, jadi rumor Maarten Pas ini emang agak spekulatif ya Pak. Seolah kabar yang berkembang itu malah ditarik ulur. Sempat ada media yang sangat yakin bahwa Maarten Pas resmi bakal gabung ke Persib, sampai bikin sosial media saat itu rame banget, heboh banget, karena beritanya disinyalir akurat. Tapi setelah itu ternyata malah sempat dibantah sama Maarten Pas sendiri, yang bilang supaya jangan percaya sama rumor yang beredar di sosial media. Tapi walaupun kayak gitu, banyak pihak yang menilai bahwa pernyataan Maarten Pas itu cuma akal-akalan aja supaya sosial media bisa tetap tenang. Dan yang paling terbaru, yang bikin rumor ini jadi semakin jelas adalah situasi keberadaan Maarten Pas sekarang. Karena beberapa hari yang lalu, Maarten Pas emang lagi liburan di Bali bareng pasangannya Lunabil. Dan sekarang liburannya udah selesai, mereka balik ke Bandara Soekarno-Hatta buat melakukan perjalanan berikutnya. Dan di situ Maarten Pas justru sempat bikin instastory kalau dia lagi dalam penerbangan buat balik ke New York, yang bikin rumor Maarten Pas ke Persib jadi makin menjauh. Nah, bingung kan lo? Sama, gue juga bingung. Tapi belum selesai sampai di situ. Karena sekarang yang lebih terbaru lagi, justru pasangannya, si Lunabil ini, bikin instastory kalau dia say goodbye ke Maarten Pas. Nah loh, makin bingung lagi kan kita? Logikanya kalau mereka memang pulang bareng, kalau Maarten Pas juga berangkat, ya nggak akan say goodbye di Bandara Soekarno-Hatta dong. Cuma kita juga nggak tahu sih, apakah mereka pulangnya beda arah, misal Maarten Pas ke New York, terus si Luna itu ke Belanda atau gimana, kita nggak tahu. Cuman, kalau kita analisis secara lebih detail, secara lebih teliti, dari story tersebut seolah si Luna doang yang pulang ke negaranya, sedangkan Maarten Pas tetap tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena secara logika, masa sih Maarten Pas mau bepergian jauh, tapi outfitnya cuma pakai kaos dan celana pendek? Harusnya kan lebih ideal kalau outfitnya yang lebih memprotek diri gitu kan. Minimal pakai jaket atau celana panjang lah. Apalagi Maarten Pas ini atlet, dia harus menjaga kesehatannya banget. Bahkan hal tersebut diperkuat lagi sama perkodoan yang lainnya, yaitu ada salah satu staf atau pihak internal dari Persib yang biasa mengatur akomodasi perjalanan pemain Persib, yang salah satu job desk-nya adalah jemput pemain di bandara. Bahwa dia lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta yang waktunya bersamaan dengan keberadaan Maarten Pas yang lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kalau kita lihat dari sini, situasinya makin jelas kan. Artinya kalau memang benar ternyata Maarten Pas tetap tinggal di Indonesia dan dijemput oleh staf dari Persib tersebut, maka bisa hampir dipastikan bahwa transfer Maarten Pas ke Persib Bandung bisa beneran terrealisasi. Wow. Kalau sampai ini terjadi, maka ini jadi tambahan amunisi yang sangat bagus untuk Persib Bandung. Karena dengan kondisi pertahanan Persib yang sekarang, apalagi di laga terakhir ketika mereka melawan Persik Kediri, walaupun secara performa, secara skill goalkeeper, Teja Paku Alam punya kemampuan yang sangat baik, tapi terkadang beberapa kali dia masih salah antisipasi, masih kurang tenang, build up-nya masih agak panik. Yang hal tersebut jelas bakalan jadi kekurangan yang sangat terasa buat Persib Bandung. Apalagi dengan kualitas klub-klub BRI Super League sekarang yang memang meningkat drastis, apalagi kalau ambisinya buat bisa berprestasi di Asia, maka merekrut kiper yang seberkualitas Maarten Pas adalah salah satu hal yang wajib dilakukan kalau memang Persib ingin memperbaiki kekurangannya dan ingin mencapai targetnya di musim ini.
Tapi yang harus kita perhatikan juga, yang namanya rumor, yang namanya sebuah kabar yang belum diumumkan secara resmi, maka segala macam kemungkinan tentu bisa terjadi. Entah nantinya Martin Paes beneran deal ke Persib atau enggak, lebih baik kita tunggu pengumuman resminya aja. Cuman kalau nantinya beneran deal, maka ini jadi salah satu drama transfer terbaik di BRI Super League. Karena situasinya udah ditarik ulur, ada momennya para fans ngerasa optimis, tapi ada momennya juga para fans ngerasa pesimis, kecewa, kemudian optimis lagi. Pokoknya dar-der-dor naik turun banget. Dan ketika beneran deal, maka rasa penasaran tersebut bakal sangat terobati dan otomatis bakal sangat memberikan kebahagiaan khususnya untuk para bobotoh. Nah, jadi itu kabar tentang transfer pemain Persib Bandung yaitu Federico Barbah dan Martin Paes. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!